Halo, saya Yulia, saya Direktur Keluarga Kita, dan saya ibu dari dua orang putri. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mencintai dengan lebih baik. Tidak ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Orang tua yang sabar, tenang, dan bicara dengan lembut, dan orang tua yang bentak, memukul, atau mengancam anaknya, sama-sama cinta pada anaknya. Setuju nggak? Tapi ada cinta yang berbahaya, yaitu cinta yang tidak didasari oleh kebutuhan anak, dan hanya mengikuti kemauan atau emosi orang tua semata. Yang orang tua dan anak butuhkan adalah mencintai dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita lihat panduan prinsip cinta agar mudah diingat. Setiap huruf dari kata cinta memberikan panduan bagi kita untuk menjalani pengasuhan seumur hidup. Jangan lupa, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi ingat juga, salah satu keistimewaan menjadi orang tua adalah kita selalu punya kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Yuk, mari kita memulai mencintai dengan lebih baik dari sini. Huruf pertama C dari cinta adalah cari cara. Mengasuh jadi orang tua itu perjalanan panjang ya. Mulai dari anak bayi lahir sampai nanti mereka memasuki usia dewasa. Tumbuh kembang anak kita ibaratkan seperti anak tangga. Di tiap anak tangga ada tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Di anak tangga awal pas baru-baru jadi orang tua, kita semangat dan energinya besar sekali. Lalu anak bertambah usia, bertambah juga tantangannya. Beda lagi masalah dan kesulitannya. Apa sih yang paling berat untuk orang tua? Yang paling berat adalah menerima kenyataan bahwa masalah, tantangan, dan kesulitan itu akan datang dan pergi seiring dengan bertambahnya usia anak. Dan juga bertambahnya usia kita. Apa ada keluarga yang nggak pernah dapat masalah sama sekali? Kayaknya nggak ada deh. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan pas kita menapaki tiap anak tangga itu? Cari cara. Cari cara adalah bukti cinta. Percaya bahwa kita bisa selalu cari cara atas semua masalah yang kita hadapi. Nggak akan selalu berhasil, pasti seringkali gagal juga. Kedengarannya melelahkan ya. Nggak kok, masalah memang selalu ada. Tapi karena kita selalu cari cara dan tidak lari atau menghindari masalah, lama-lama kita juga makin mahir dalam cari cara itu. Nah, gimana sih penerapan cari cara dalam keseharian? Coba ya, kita lihat situasi berikut ini. Anak bosan dan pengen main HP atau main gadget. Situasi ini sering kita hadapi sehari-hari. Anak merasa tidak punya alternatif pilihan main yang lebih menyenangkan daripada mainin HP-nya. Bagaimana respon orang tua yang cari cara dan bagaimana respon orang tua yang tidak cari cara? Orang tua yang cari cara mendampingi anak mengatasi masalah yang dihadapinya dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kalau dia bisa mengatasi kebosanannya ini, dia nanti juga bisa mengatasi masalah-masalah lainnya. Orang tua yang tidak cari cara memberikan apa yang anak inginkan dan mengambil jalan pintas. Ya udah deh, biar cepet kasih aja HP-nya. Yang kemudian akan berdampak negatif pada tujuan jangka panjang, yaitu anak yang bisa mengatasi masalahnya. Tentu hal ini nggak mudah ya, tapi bener kok, ini sangat layak untuk diusahakan. Jadi sekali lagi, mari kita praktikkan C, yaitu cari cara. Kalau ada satu hal aja
yang bisa kita berikan ke anak kita, dan itu sangat berharga, adalah kepercayaan. Meskipun anak pun tidak percaya bahwa dia bisa menjalankan kepercayaan yang kita berikan. Pada saat anak berhadapan pada situasi yang susah, yang paling dibutuhkan oleh anak adalah orang tua yang terlebih dulu yakin bahwa anak bisa mengatasi kesulitan itu. Kesulitan bukan untuk dihindari, apalagi orang tua merendahkan kemampuan anak untuk bisa mengatasi kesulitan itu. Inilah yang dimaksud dengan ingat impian tinggi. Menerapkan prinsip ingat impian tinggi tentu nggak gampang ya, terutama karena orang tua menganggap anak adalah manusia kecil yang lemah dan sama sekali belum paham apa yang terjadi pada dirinya dan dunianya. Padahal justru sebaliknya loh. Berikan kepercayaan kepada anak dan anak akan membuktikan bahwa kepercayaan itu layak diberikan kepada mereka. Jadi apa artinya ingat impian tinggi? Saya ulang sekali lagi ya. Artinya adalah orang tua percaya bahwa anak bisa melakukan sesuatu bahkan sebelum anak percaya bahwa dirinya bisa melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana menerapkan ingat impian tinggi dalam keseharian? Mari kita lihat situasi ini. Anak bosan dan pengen main HP atau main gadget. Situasi seperti ini sangat menggoda kita sebagai orang tua untuk satu, kasihan sama anak. Udahlah, kasih aja. Atau yang lebih mendasar lagi, kita melihatnya seperti sosok anak kecil yang tidak berdaya. Kemudian kita bilang, ya sudahlah, namanya juga anak-anak. Walaupun sesekali kita dikagetkan juga oleh perilaku anak yang ternyata tidak selemah atau tidak seberdaya itu. Atau berpandangan negatif pada anak. Ah, ini sih trik aja supaya kita kasihan. Dan akhirnya marah-marah tidak memberikan yang anak berikan, bukan karena itu hal baik yang dilakukan, tapi karena kita merasa kita sedang dimanipulasi oleh anak kita. Nah, bagaimana kita mempraktikkan prinsip ingat impian tinggi dalam situasi ini? Kebosanan adalah masalah yang akan sering sekali dihadapi oleh anak. Dan tentunya kita kepengen mereka bisa mandiri mengatasi kebosanan itu. Tapi tentunya anak butuh strategi untuk bisa menghadapi kebosanannya. Orang tua yang tidak percaya pada anak dan tidak punya impian tinggi akan mengambil alih masalah dan menyodorkan atau bahkan memaksakan solusi pada mereka. Sekali lagi, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau kelak anak kita selalu bergantung pada kita untuk menyelesaikan masalahnya, atau kita kepingin anak bisa mengatasi masalahnya sendiri? Pastinya kita semua mau yang kedua ya. Nah, jadi mari kita ingat sekali lagi, I dari cinta adalah ingat impian tinggi. Jadi orang tua adalah pengalaman yang emosional. Saya rasanya belum pernah se-emosional ini dalam hal apapun selain jadi orang tua. Campur aduk, senang, bahagia, takut, khawatir, kesel, merasa bersalah. Rasa-rasa itu datang bergantian, bukan cuman di waktu-waktu tertentu, bahkan dalam satu hari. Jadi orang tua itu penuh drama. Iya, betul sekali, seperti drama-drama yang kita tonton di TV. Kenyataannya, hidup dalam drama dan emosi yang tak terkendali tentunya melelahkan ya. Dan yang terpenting adalah anak butuh figur orang tua yang bisa mengelola drama dan emosinya. Susah, betul sekali. Tapi keterampilan mengelola drama dan emosi adalah keterampilan kunci yang akan memengaruhi diri kita sebagai orang tua dan terlebih lagi memengaruhi anak-anak kita.
Ibaratnya nih, kalau ada satu hal aja yang harus bisa orang tua lakukan, dengan percaya diri saya akan bilang orang tua perlu mahir dan terampil mengelola emosi, dan itu akan cukup untuk jadi modal awal mengasuh seumur hidup. Nerima tanpa drama apa artinya? Artinya segala masalah, kesulitan, dan tantangan akan bisa diatasi jika diawali dengan menerima situasi, kondisi, kenyataan yang ada di hadapan kita. Diri kita yang tidak sempurna, anak kita yang tidak sempurna, keluarga kita yang tidak sempurna. Mari kita nerima tanpa drama. Nah, bagaimana mempraktikkan nerima tanpa drama dalam keseharian? Coba kita lihat lagi ya situasinya. Anak tantrum karena tidak boleh main HP atau gadget. Kita pernah ada di situasi seperti ini, di mana anak marah karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Pertanyaan utamanya, wajar nggak anak kecewa karena dia tidak mendapatkan yang dia mau? Betul, tentu sangat wajar. Kita pun sama ya, kita pasti akan kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang membedakan anak dan orang tua? Anak masih belajar mengolah rasa yang ia rasakan, sementara kita sebagai orang tua sudah memiliki kematangan emosi. Kenyataannya, tetap nggak gampang buat orang tua bersikap tenang saat mengalami hal-hal itu. Sementara yang dibutuhkan anak sebelum ia dapat menenangkan dirinya adalah orang tua yang menunjukkan sikap yang tenang juga. Salah satu pelajaran terbesar jadi orang tua adalah kenyataan bahwa kita tidak tahu akan berhadapan dengan situasi apa. Mendapatkan anak dengan sifat yang seperti apa, kita juga nggak tahu, dan hal-hal lainnya yang nggak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kontrol. Kuncinya adalah nerima tanpa drama. Diawali dengan menerima, selanjutnya kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, N dari cinta adalah nerima tanpa drama. Salah, bersalah, disalahkan, menyalahkan. Hal-hal yang sering muncul di pikiran kita atau sering kita ucapkan. Bukan pada orang lain, tapi justru pada diri kita sendiri. Jadi orang tua gak ada sekolahnya. Kita seperti kecemplung ke dalam situasi yang kita tidak tahu medannya apa. Meskipun kita pernah jadi anak dan melihat bagaimana orang tua kita dulu membesarkan kita, tapi tetap saat kita menjalaninya terasa semuanya mulai dari nol lagi. Wajar kan seseorang yang memulai sesuatu dari nol melakukan kesalahan? Tentunya wajar. Kita dan anak kita sepanjang hidup akan banyak sekali melakukan kesalahan. Apa sisi positifnya? Kesalahan penting untuk terjadi karena dari situ kita mengambil kesimpulan berharga dan pelajaran yang juga berharga untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada satu ucapan favorit dari kami di keluarga kita, yaitu siap salah, siap belajar. Cepat salah, cepat belajar. Rasanya tidak terima ya pada saat anak kita melakukan kesalahan. Padahal sebaliknya justru saat mereka menjalani masa tumbuh kembang sebagai anak, saat itulah kesalahan sebaiknya dilakukan dan akan jadi pelajaran penting sepanjang hidupnya. Hal ini juga berlaku loh buat kita sebagai orang tua yang baru menapaki jalan sebagai orang tua. Kesalahan terjadi dan kita semakin memaknainya sebagai kesempatan belajar, dari situ kita akan mendapatkan manfaat dari kesalahan. Jadi, mari kita menjalankan prinsip yang T, yaitu tidak takut salah. Nah, tapi bagaimana mempraktikkan
tidak takut salah dalam keseharian. Kita lihat lagi situasinya, yaitu anak bosan dan ingin main HP atau main gadget. Menghadapi kondisi ini, orang tua dihadapkan pada pilihan. Konsisten dengan waktu pemakaian HP atau gadget, atau bolehkan saja anak menggunakan HP dengan gadget, walaupun itu melanggar kesepakatan. Dalam banyak situasi, orang tua bukan takut salah karena melarang anak main HP atau gadget. Walaupun bosan, justru sebaliknya, orang tua takut salah jika konsisten. Kenapa? Karena takut menekan anak dan takut menyulitkan anak. Dan tentunya takut menyulitkan diri kita sendiri. Duh, kasih nggak ya HP-nya? Nggak usah deh, konsisten aja. Lalu kita sampaikan ke anak, nggak usah ya main HP-nya, kita main yang lain aja yuk. Apa yang terjadi? Anak nangis kencang luar biasa. Dalam hati kita, tuh kan, tahu gitu tadi kasih aja deh. Dia jadi sedih dan aku jadi repot nih. Situasi ini sering kita hadapi. Tidak takut salah dan tidak mengambil jalan pintas di waktu-waktu sulit adalah bukti kita mempraktikkan mencintai dengan lebih baik. Karena konsisten dengan kesepakatan durasi main HP atau gadget menunjukkan kita siap menanggung tantangan yang akan terjadi karena kita yakin tantangan ini perlu kita terima, kita hadapi, dan akhirnya bermanfaat untuk menghadapi hal-hal sulit lainnya. Jadi sekali lagi, T dalam cinta adalah tidak takut salah. Jadi orang tua itu membahagiakan. Setuju atau enggak? Ada yang enggak? Kerasanya lebih banyak capeknya ya? Capek iya, tapi enggak membahagiakan dan enggak menyenangkan, tentunya enggak benar dong. Kalau direfleksikan, banyak benernya bahwa jadi orang tua itu bukan sekedar tanggung jawabnya besar, hari-hari yang penuh tantangan, malam-malam yang penuh dengan begadang, tapi juga hati yang hangat, momen-momen yang membahagiakan, momen-momen yang spesial, dan lain-lain. Tapi memang untuk merasakan itu ada syaratnya, yaitu banyakin interaksi serunya, banyakin humor, dan banyakin candanya. Sebagai orang tua, seringkali kita fokus pada rutinitas sehari-hari, sampai lupa bahwa anak kita dan kita sendiri bukan cuma butuh makan, mandi, tidur, tapi juga butuh main dan butuh ketawa yang banyak. Main atau hari-hari yang seru ini bukan cuma dibutuhkan oleh bayi atau oleh anak yang lebih kecil, tapi juga dibutuhkan oleh kita loh, sebagai orang tuanya, dan bahkan dibutuhkan oleh kakek nenek. Inilah makna utama dari huruf A, dari cinta, yaitu asik main bersama. Lalu bagaimana praktek dari huruf A, dari cinta atau asik main bersama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dengan bersedia mengalokasikan waktu khusus untuk main, bercanda, dan melakukan keseruan lainnya yang sering dilakukan bersama-sama. Tidak harus setiap hari sih, tapi butuh lebih banyak. Silahkan ditata dan dialokasikan waktunya sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Nah, bagaimana menerapkan asik main bersama dalam situasi sulit? Contohnya seperti situasi di sini, yaitu anak bosan dan pingin main HP atau main gadget. Sekali lagi, orang tua punya pilihan. Apakah mau menggunakan momen ini untuk mempraktikkan asik main bersama, tapi mengorbankan waktu untuk mengerjakan hal lainnya, atau konsisten tidak membolehkan anak main HP atau gadget, tapi juga tidak bersedia menemani anak mengatasi kebosanannya? Mari pilih yang sesuai dengan prinsip asik main bersama. Anak butuh kita, dan kita pun butuh main. Butuh canda, butuh keseruan bersama. Yuk, ubah situasi susah ini jadi momen-momen seru. Jadi, sekali lagi, A, dalam kata cinta adalah asik main bersama.